Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Selasa 19 Agustus 2025. Saya percaya Tuhan terus menyertai kehidupan kita dan keluarga kita. Dan itulah yang masih kita terus pelajari di dalam renungan malam kita, yaitu mengenai kehidupan keluarga. Biar Tuhan terus menyertai kita secara pribadi, juga sebagai satu anggota keluarga yang sudah dipersatukan dalam Kristus. Dan sepanjang bulan ini masih dalam seri keluarga Kristen. Bagaimana kita bisa membangun keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan, yang tetap bertahan sekalipun krisis kehidupan menerpa kita tetap bersatu dengan rukun, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Dan hari ini kita belajar mengenai tugas suami, yaitu mengasihi istri. Dalam hari ini dan terus sampai akhir bulan Agustus ini, saya akan mulai fokus kepada tugas-tugas setiap anggota keluarga. Saya akan mulai beberapa hari dengan tugas suami, kemudian berikutnya tugas istri, dan lalu tugas anak-anak, juga bagaimana menjadi orang tua yang baik. Dan hari ini kita belajar tugas suami yang pertama, yaitu mengasihi istri, yang diambil dalam Efesus 5 ayat 25 yang berbunyi demikian: Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Haleluya. Inilah bagian tugas yang suami harus lakukan. Saya juga seorang suami, dan saudara tahu ini tugas yang tidak mudah, dan saya pun sering kali gagal. Namun tugas is tugas, perintah is perintah yang harus kita taati. Kunci seorang suami bisa mengasihi istri ada di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat 19 Tuhan mengingatkan kita, juga ayat 18 Tuhan mengingatkan kita agar kita penuh dengan Roh Kudus. Setelah kita penuh dengan Roh Kudus, ayat 19 kita berkata-kata seorang kepada yang lain dengan mazmur, puji-pujian, nyanyian syukur bersorak dalam hati kita. Kita penuh sukacita, lalu mengucap syukur. Ayat 22, ayat 20, dan yang terpenting ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ternyata kalau suami mau mengasihi istri, dia harus memiliki ketakutan, respect terhadap Kristus. Lalu kasih Kristus itu akan mengubahkan seorang suami dan bisa mengasihi istrinya unconditionally. Sekalipun istri saudara penuh kekurangan, tetapi kalau suami membangun hubungan dengan Kristus, lalu hidup dalam takut akan Tuhan, submitting each other, saudara juga bisa mengasihi istri saudara. Di dalam ayat paralel dari Efesus 5 ayat 25, maksud saya adalah Kolose 3 ayat 19 yang berkata demikian: Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam ayat ini kita bisa belajar satu elemen lagi di dalam mengasihi, yaitu berlaku lemah lembut terhadap istri saudara. Dan ini pun menjadi tantangan buat saya. Saya tumbuh dari keluarga yang tidak punya culture lemah lembut, seringkali berbicara keras, dan ini menjadi struggle buat istri saya. Karena itu saya perlu mengubah perlahan-lahan oleh pertolongan Tuhan. Itulah cara di mana saya bisa mengasihi istri saya sehingga saya tidak berlaku kasar, baik secara perkataan maupun tindakan. Dan saudara semua yang suami punya kewajiban yang sama. Dan bila saudara seorang istri, jangan memojokkan suami dan berkata, nah itu bagianmu, kamu harus lakukan. Mengasihi saudara, diam saja, berdoa buat suami saudara, dan lakukan tugas saudara sebagai istri. Dan biarlah suami-suami dinasihati dalam firman Tuhan, karena saat firman Tuhan menegur, itu akan memiliki efek yang permanen daripada dipanas-panasi oleh orang lain atau saudara sebagai istri. Lalu dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dinyatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Ternyata elemen kedua dalam mengasihi istri adalah hidup dengan bijaksana. Artinya menghormati istri kita dan juga menolong dia sebagai kaum yang lebih lemah secara fisik. Lakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang berat dan jangan minta istri lakukan. Lakukan tugasmu sebagai suami. Bila kita lakukan itu, maka doa kita tidak terhalang. Kita percuma berdoa sebagai laki-laki kalau kita tidak belajar mengasihi istri, maka doa kita akan terhalang. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan para pria, semua pria termasuk saya, untuk bisa mengasihi istri. Tugas leader di dalam keluarga sebagai laki-laki adalah mengasihi istri dan anak-anak. Saat kita melakukan tugas ini, maka istri kita akan dengan mudah tunduk kepada kita. Anak-anak akan mudah respect kepada kita sebagai ayahnya, karena kita belajar mengasihi anggota keluarga kita, mengasihi istri, pasangan kita, dan akan turun kepada anak-anak kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Biar kalau saudara pria, saudara menjadi suami yang mengasihi istri saudara unconditionally. Dan istri, dukung suamimu untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat tidur, selamat beristirahat. Biar saudara besok pagi bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, siap melaksanakan aktivitas dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.